istri dan ibu yang berdasaran juga di rumah, masak juga di rumah gitu. Bu, kami dari mahasiswa BSI semester 4 ini mewawancara Ibu mengenai gejala pendidikan Ibu di dunia pendidikan selama Ibu menjabat sebagai dari mulai pertama Ibu menjadi mahasiswa sampai menjadi rektor. Ceritanya mau dari mana ya? Mungkin kita perkenalan dulu ya. Langsung cerita ya. Kenalannya bagaimana nih? Apa namanya udah tahu kan? Iya, mungkin bisa langsung di kenalan dulu. Baik. Lahirnya 36 tahun yang lalu ya. Jadi kalau namanya udah tahu, sekarang saya memang diamanatkan untuk menjabat sebagai rektor. Tentu ini bukan hal yang mudah sebenarnya perjalanan ini. Banyak hal yang sudah saya lalui tentunya, mulai dari tahapan saya 2008 itu penyelesaian S1 dulu kalau tidak salah di bulan Juni, dan di bulan Julinya itu tepatnya saya langsung melamar di sini dulu, masih STKIP Bangko. Nah saat itu memang dibutuhkan dosen-dosen tetap, yayasan butuh dosen tetap sehingga saya masuk ke sini dan alhamdulillah diterima saat itu menjadi dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kemudian setahun yang lalu setelahnya saya lanjut S2 di Universitas Negeri Padang. Kemudian di dalam perjalanan saya S2 itu saat itu saya memutuskan untuk menikah. Nah karena memang setahun perjalanan penyelesaian tesis itu nggak selesai-selesai karena memang belum dapat kecocokan antara pembimbing tesis dan saya sendiri terkait proposal yang akan diajukan. Kemudian menikah 2011 saat itu di bulan September. Nah dan akhirnya ternyata ini support yang sangat luar biasa. Saya pikir ternyata inilah doanya ditambahkan gitu, ada lagi doa dari pasangan, dari suami, sehingga saya betul-betul setelah menikah itu proposal saya disetujui, saya melakukan penelitian dan kemudian selesai pada saat hamil 8 bulan. Nah wisudanya itu. Dan selesai itu kembali lagi ke kampus dan setahun setelahnya saya mendapat kesempatan untuk kuliah S3 dan itu ada beasiswa Merangin Pintar. Dan alhamdulillah saya bisa selesai dalam kurun waktu 3 tahun saat itu S3 di IAIN STS Jambi dengan beasiswa dari Merangin Pintar. Kemudian saya juga mendapat beasiswa dari LPDP dari Kementerian Keuangan. Nah ini yang sangat berharga saya pikir, membuat saya merasa haru dan bangga juga. Kita tidak punya relasi di mana-mana, tetapi mencoba dengan penuh keyakinan, doa dari orang tua, doa dari suami, dan alhamdulillah saya bisa dapat beasiswa PDP itu dan akhirnya bisa selesai tepat waktu juga S3. Tapi itu memang agak ini ya, satu cerita yang tidak bisa terlupakan sih saya pikir, karena memang bisa menyelesaikan dokter di umur 30 tahun saat itu. Saya dapat predikat dokter termuda di Kabupaten Merangin. Kamu bisa searching sih, berita-beritanya mesti bisa dilihat di Google, mungkin dokter termuda di Kabupaten Merangin. Nah mudah-mudahan ini sebagai inspirasi bagi generasi muda saya pikir. Jadi jangan patah semangat sebenarnya, walaupun sudah berumah tangga, sudah menikah, kemudian tidak menghalangi kita sebenarnya untuk melanjutkan pendidikan. Itu sih tekad yang saya terus dipasang niatnya di hati gitu. Jadi saya merasa hidup ini nggak ada tantangan ya. Dulu biasanya kerja pagi sampai sore, malam begadang bikin tugas gitu. Lah kok sekarang enteng banget hidupnya. Nah jadi makanya saya ini lagi lanjut S3 itu aja sih dulu. Nah padahal kalau dibilang kita nggak punya apa-apa, baru berumah tangga gitu. Jadi aset nggak punya, segalanya hanya modal nekat untuk melakukan kuliah, karena kita keyakinan bahwa di dalam Al-Quran itu memang yang dijanjikan akan dinaikkan Allah derajatnya hanya orang yang punya ilmu. Nah gitu.
Jadi orang kaya nggak ada janji Allah untuk mengangkat derajatnya, juga orang yang sukses juga nggak ada gitu. Tapi kalau orang menuntut ilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Nah, jadi inilah prinsip mungkin di dalam kami berumah tangga, dan pada akhirnya kami menyepakati bahwa saya melanjutkan S3. Nah, dan pada akhirnya selesai. Nah, gitu. Setelah S3 tentu sangat banyak sekali ya relasi, kemudian network yang bisa saya dapat begitu, termasuk pengalaman-pengalaman lainnya. Misalnya saat itu pernah menjadi panelis, pernah menjadi tim seleksi KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2018 kalau tidak salah. Nah, ini sebagai peluang bagi saya saat itu untuk menambah relasi di luar kegiatan akademisi. Nah, alhamdulillah. Nah, satu lagi prinsip saya bahwa kalau kita punya teman itu memang saya nggak mau menggunakan teman itu saat kita butuh aja. Jadi saya selalu bangun komunikasi, silaturahmi kapanpun dan jika ada kesempatan gitu. Nah, jadi saya tak bangun. Jadi bagi saya semuanya tuh pasti ada manfaatnya. Jadi tidak ada yang saya sia-siakan dari itu. Misalnya kita hobi nih traveling sama suami, tapi di dalam traveling itu kita selalu mengemas nanti kita silaturahminya kemana ya, nah gitu. Karena kami sangat meyakini bahwa silaturahmi ini mendatangkan rezeki. Nah, jadi kami tidak takut jika misalnya ada juga tamu yang datang ke sini, atau nggak takut rugi juga. Ya, pada akhirnya juga 2019 atau tidak, bukan 2021 ya, waktu pilgub ya. Saya lupa, saya dapat kesempatan juga untuk jadi tim pakar atau panelis debat calon wakil gubernur saat itu. Alhamdulillah saya terlibat dalam pembuatan soalnya dan berdampingan dengan profesor-profesor senior saat itu di Jambi. Nah, ini pengalamannya sangat luar biasa bagi saya. Jadi memang pengalaman itu sebenarnya nggak bisa kita beli. Banyak pun kita punya uang, kita nggak akan mampu beli. Gitu. Jadi ada kesempatan, manfaatkan, maksimalkan. Itu sih kalau bagi saya. Nah, jadi jangan nunggu rasanya saya belum siap, rasanya saya belum layak gitu aja. Itu aja harus kita totalkan gitu ya, kesempatan. Nah, kemudian ya hingga pada akhirnya perjalanan itu ya saya dipercaya sampai pada memimpin perguruan tinggi ini STKIP. Saat itu ketua STKIP ya, yang saya tidak pernah berekspektasi untuk bisa menjadi universitas. Saya hanya ingin bagaimana sih orang bisa mengenal STKIP ini, khusus di Merangin saja, karena masih banyak yang belum tahu. Dengan umur STKIP 140 tahun, sangat banyak orang belum tahu dengan STKIP. Nah, jadi saya ingin memaksimalkan promosi aja sebenarnya pada saat visi misi saya menjadi ketua STKIP. Tetapi ternyata ya mungkin dengan selalu menjaga silaturahmi tadi, saya dapat aja informasi-informasi yang kita ada peluang itu untuk mengajukan hibah pengusulan penggabungan perguruan tinggi ya. Akhirnya kita dapatkan berkat kerja keras teman-teman, doa kita semua, doa orang tua dan guru-guru begitu ya. Alhamdulillah di luar dugaan kita semua, memang dalam kurun waktu lebih kurang 3 bulan penyelesaian itu 4 bulan lah mungkin, sampai dengan izin operasional Universitas Merangin kita dapatkan. Nah, ini saya rasa bukan kemenangan saya, tetapi kemenangan teman-teman semua, doa, kekuatan doa, the power of praying sih kalau saya bilang. Nah, ini jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk meminta doa kepada orang, apalagi orang yang sakit misalnya. Sebenarnya kita kalau seorang sakit kan gitu, kita minta doa, doakan kita, sampaikan aja. Nah, saya merasa ini ada kekuatan gaib lainnya gitu di samping kita memang tim bekerja secara maksimal. Nah, ini barangkali penguatan ini yang mesti dibangun terus menerus, sehingga mimpi masyarakat Merangin untuk menjadi memiliki universitas itu
bukan karena kerja keras saya sendiri tentunya, ada doa suami yang mendukung, kemudian ada juga pimpinan teman-teman sivitas pendidikan, teknik, mahasiswa, jasa, dan juga doa-doa guru-guru ya. Jadi itulah mungkin pesannya untuk adik-adik semua, barangkali kita jangan sungkan-sungkan untuk selalu meminta doa kepada orang tua khususnya. Nah ini yang paling penting. Jadi pokoknya saya lihat memang kita tuh ada rasa malu begitu saat kita ingin meminta doa, kayaknya ada kayak malu-malu gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak pernah sungkan untuk meminta doa. Nah ini perlu the power of praying ini, kekuatan doa ini luar biasa. Jadi itulah, jadi saya pun merasa sampai pada titik ini belum ada apa-apanya sebenarnya saat saya berdampingan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang lebih alim begitu ya. Aduh, kita belum ada apa-apanya untuk bersyukur. Jadi itu sih apa ya, ilmu yang masih dangkal, pengalaman yang belum seberapa. Nah, untuk memimpin perguruan tinggi ini saja saya mesti belajar secara otodidak, saya pikir, dan mengontrol emosi itu pasti. Jadi segala hal masih saya pelajari gitu. Jadi belum ada yang ibaratnya kalau dibilang sebagai tokoh inspiratif, belum ada yang bisa saya ajarkan begitu. Tapi hanya pengalaman, sekelumit pengalaman tadi yang bisa saya sampaikan supaya menjadi begitulah kira-kira, karena memang dulu orang nggak pernah nyangka kalau saya ini bisa sampai duduk di sini. Dulu hanya ketua prodi kok saya, kepala labor, sekretaris prodi juga, kemudian jadi kepala labor bahasa, kemudian terakhir sebagai ketua prodi bahasa Inggris. Dan saya langsung loncat jadi ketua SKIP. Nah tuh saya tidak pernah membayangkan itu. Nah tapi saya punya roadmap sih. Nah jadi kita dalam keluarga kecil kita punya roadmap. Berapa tahun ke depan kita ingin ini, berapa tahun ke depan kita ini. Tapi Allah mempercepat roadmap kita. Nah, begitu. Tanpa disangka-sangka. Nah, inilah barangkali mungkin besok adik-adik kalau berumah tangga, saya pikir itu kita mesti punya roadmap. Jadi memang keluarga kita tuh mau kita arahkan kemana gitu. Jadi visi misi keluarga kita apa sih gitu. Jadi visi keluarga kita apa, nanti silakan atur program kerjanya apa gitu. Jadi kita harus punya begitu. Itu sih yang kami rasakan dalam keluarga kecil saya. Nah, itu kira-kira ceritanya. Kalau dalam dunia pendidikan sendiri, masa apa sih yang paling sulit untuk Ibu, dan bagaimana cara keluar dari suatu masalahnya? Saya terkait dengan akademik ini ya, yang masa sulit saya sih sebenarnya banyak sih, rata-rata masa sulit saya aja terus gitu kalau pada masa pendidikan itu. Memang kita mulai berumah tangga itu, saya dan suami itu barengan kuliah S2-nya. Jadi suami saya ke Riau, saya ke Padang gitu. Jadi tentu di sisi finansial itu sangat sulit. Namanya rumah tangga baru ya begitu. Jadi gimana lah. Nah, tapi alhamdulillah kami mampu melaluinya. Nah, kemudian saya lanjut lagi S3 dan suami lanjut lagi S3. Nah, itu memang tantangan yang luar biasa. Mungkin teman-teman sudah punya aset di mana-mana, tapi kita belum, kita hanya punya ijazah aja. Nah ini ya, tapi tidak mengecilkan semangat kita sih sebenarnya. Dan kemudian juga tentu tantangan saya saat menjadi pimpinan seperti ini, kita punya anak-anak ya yang mesti dididik juga gitu. Mereka mesti dididik. Nah, kalau orang tua kita sih, kalau menurut saya, orang tua saya sangat berhasil gitu mendidik saya. Tapi tinggal saya dan suami apakah berhasil mendidik anak-anak kami. Nah, ini lagi PR terberatnya bagi kami. Jadi, bagaimana kami mampu, saya khususnya membagi waktu begitu, pekerjaan, rumah tangga, dan juga mengedukasi anak-anak tentunya untuk ukhrawi. Nah, ini yang kadang kalau bisa dibilang lelah sih lelah, tetapi ya memang harus begitu gitu. Jadi untuk kita ingin anak kita tidak hanya dunianya aja gitu, dimana dia bisa juga untuk ya bisa hafiz Al-Quran setidaknya, begitulah cita-cita ya kan. Nah, ini bagian dari roadmap dari keluarga kecil kita juga. Jadi saat itu juga
apa ya, orang tua sakit. Nah, jadi memang multiperan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak saat itu. Tapi alhamdulillah saya bisa melalui, dan sedikit lagi anak-anak kan sudah tumbuh besar, dan ya kita sudah mulai mudah untuk mengarahkan. Itu sih sebenarnya. Nah, jadi kalau dibilang sulit sih nggak ada yang sulit, bersyukur aja, banyak-banyak bersyukur aja. Apa yang terjadi pada hari ini ya qadarullah, semuanya qadarullah. Kita bertemu hari ini, Anda mewawancarai saya, kenapa gak jadi minggu kemarin? Sebenarnya sudah takdir Allah semuanya. Nah, kemudian kenapa saya bisa duduk di sini? Itu sebenarnya takdir Allah. Jadi kita meyakini bahwa semuanya itu sudah ditentukan. Itu aja, simple. Jadi ibu sekarang sudah menjadi rektor Universitas Radin, apakah memang didukung oleh suami? Dan bentuk dukungannya itu seperti apa? Pasti. Dalam keluarga tentunya suami itu imam gitu, imam. Jadi memang imam yang mengarahkan dalam sholat misalnya, imam rukuk ya kita mesti rukuk, imam sujud kita mesti sujud. Nah, jika kita berjamaah begitu ya. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Sebenarnya suami itu, perempuan bisa apa sih sebenarnya gitu? Sekuat apa sih perempuan? Pasti ada laki-laki hebat di belakangnya yang selalu disupport. Itu aja. Jadi tidak bisa saya gambarkan bagaimana apa ya, tulus dukungan suami saya, dan begitu juga saya menempatkan diri bagaimana saya bukan sebagai istri yang durhaka gitu ya kan. Nah, jadi apa namanya, apalagi kita satu kantor, kita satu tim bekerja di sini, alhamdulillah kami tidak pernah mempersoalkan terkait hal-hal itu, dan apa ya, beliau memang support system yang saya butuhkan. Nah, jadi saya tidak tahu, kadang membayangkan kalau tidak ada support system seperti ini ya nggak akan mungkin. Jadi saya bandingkan aja, mungkin banyak teman-teman ibu-ibu yang mampu dan punya kesempatan kayak saya, tapi tidak dapat izin dari suami, tidak didukung oleh suami. Nah, ini sekarang saya ada kesempatan didukung oleh suami saya, dan why not saya bisa bekerja. Nah, selain aktivitas ibu di dunia pendidikan, apakah aktivitas ibu di luar pendidikan di rumah itu sama seperti ibu-ibu lain nggak? Wah iya, pastinya. Jadi kalau udah pulang kantor itu memang aktivitas jam kerja itu jam 8 sampai jam 4. Di luar itu memang sebagai seorang istri dan ibu yang berdasera juga di rumah, masak juga di rumah gitu. Dan karena saya memang suka masak juga, walaupun rasanya belum tahu ya, tapi alhamdulillah disukai oleh anak dan suami. Jadi kalau pagi-pagi itu saya mesti ready dulu semua makanan. Anak saya tuh mesti sekolah jam 6:15 sudah berangkat. Jadi saya pastikan semuanya sudah sarapan. Nah, jadi kemudian sore juga begitu. Sebelum maghrib semuanya sudah harus makan malam semua gitu. Nanti habis maghrib sampai isya mesti stay di masjid aja dulu. Bagaimana mereka? Ya gitulah untuk kepentingan ukhrawi. Padahal entahlah ya rasanya badan tuh seperti apa, nggak tahu capeknya, tetapi ya tidak boleh mengeluh. Saya takut juga nanti kelamaan waktu di kantor, tetapi tidak ada waktu untuk peran sebagai ibunya kurang gitu. Saya nggak mau juga kayak gitu. Sama sih seperti ibu Ella, nggak ada bedanya. Nah Bu, ibu sebagai rektor Universitas Radin, ada nggak pesan untuk kami sebagai generasi muda, bagaimana sih caranya supaya bisa maju terus dalam suatu proses? Oke, baik. Sebenarnya konsepnya satu aja. Mungkin adik-adik bisa berpedoman pada Al-Quran dan hadis Nabi aja. Sudah diajarkan di situ. Ibadah yang paling diterima adalah ibadah anak muda ya kan sebenarnya. Nah, karena godaannya besar di situ. Tetapi saya mencoba dulu untuk selalu berkomitmen. Memang kita harus punya satu ibadah yang memang istiqomah kita lakukan. Insya Allah, nah nanti